Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabar teman-teman? Untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora, ini channel kedua aku. Jangan lupa untuk subscribe ya yang baru bergabung. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih ya. Dan jangan lupa main juga ke channel Sora yang pertama di Sora and Tarot. Oke, di sore hari yang indah ini kita akan mencoba untuk membacakan dengan sebuah tema yang sudah Sora polling sebelumnya ya. Jadi main-main juga ke channel pertama Sora karena di sana juga ada polling dan sebagainya. Pembacaannya adalah dengan tema Tuluskah dia menyayangimu? Ya, temanya adalah Tuluskah dia menyayangimu? Jadi kemarin Sora udah bikin polling, jadi pada penasaran nih ya. Orang yang deket sama kamu, jalan sama kamu itu, dia tuh sebenarnya tulus gak sih sayang sama kamu? Kita coba lihat dulu ya. Jadi orang ini tuh bisa aja lagi jalan sama kamu, bisa aja kamu udah jalan sama dia, ya bisa sudah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi ke depannya. Kita lihat dulu siapakah orang ini atau bagaimana cerita percintaan kalian. Oke. Sungguhkah dia tulus menyayangimu ya? Seseorang ini adalah seseorang yang ceria, ya. Seseorang yang cenderung melihat dirinya itu kayaknya playful gitu ya, orangnya bersemangat juga, orangnya bergairah, orangnya juga kalau surat di sini ada yang beberapa morning person ya, artinya dia lebih senang banyak melakukan kegiatan itu di pagi hari, atau dia lahir di pagi hari itu juga bisa, atau kalian banyak bertemu itu di pagi atau di siang hari justru ya. Jadi orangnya itu orangnya positif, bersemangat, bergairah, ceria gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya lagi, siapakah dia? Siapakah dia? Dia itu tipenya seseorang yang akan berusaha ya dengan maksimal untuk memberikan apapun yang dia bisa dari perasaannya. Itu tipenya dia, ya. Dia itu tipe yang memberikan semaksimal mungkin apa yang dia bisa kasih dari perasaannya dan emosinya dan rasa cinta dan sayangnya, ya. Tapi apabila dia sudah merasa cukup atau merasa kecewa, ya dia akan melangkah pergi. Ya, jadi orang ini itu perasaannya sangat kuat ya. Perasaan dia tuh sangat kuat kalau dia mencintai atau menyayangi seseorang, tapi juga dia akan cepat atau kuat juga melangkah pergi kalau dia merasa sudah tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan suatu hubungan ya. Artinya orang ini tuh mungkin saja ya di masa lalu itu pernah mengalami dia itu seperti tidak dihargai, cintanya, sayangnya itu ada. Dan dia orangnya tipenya memilih menjauh gitu loh. Ketika dia banyak ditekan, dia akan memilih menjauh. Itu tipe orangnya. Yang berikutnya. Seseorang ini sedang dalam posisi di mana dia itu sedang berusaha bangkit dari segala hal yang terpuruk di dalam hidupnya dia, ya. Jadi orang ini bisa saja mungkin ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi, dia cintai, entah keluarga, entah sahabat, entah teman, entah pasangan, siapapun itulah ya. Dan orangnya itu memang tipenya kalau dia sudah menyayangi sangat teramat dalam, dia akan tipenya memang susah untuk move on atau let go ya. Atau ini juga bisa saja menandakan orang ini tuh ada yang mungkin usahanya juga sedang mengalami suatu proses yang menurun ya, sehingga kayak mungkin harus dia tutup usahanya, harus kerjanya berhenti, itu juga bisa. Ada sesuatu hal yang bikin dia sedih lah, intinya seperti itu. Secara pemikiran, orang ini itu sebenarnya orang yang pandai, cuma sering sekali terburu-buru, memperjuangkan selalu pikirannya. Pergerakan dia sering sekali cepat ya, gitu loh, sebenarnya orangnya, gitu loh. Dan sebenarnya tipenya pejuang. Ya. Makanya Sora bilang ya, dia akan memperjuangkan segala sesuatunya sampai batas maksimal dulu baru dia menyerah. Nah, kata-kata dia itu karena dia cukup pintar, kata-kata dia itu kadang-kadang, apalagi kalau dia merasa dirinya dia benar, dia kadang-kadang kata-katanya bisa sangat tajam, argumentatif gitu loh ya, menyerang itu bisa. Ya. Orang ini itu begitu banyak pertimbangan dalam segala hal di dalam hidupnya. Ya. Dia itu punya banyak pertimbangan. Di sini segala sesuatunya itu dia pikirkan masak-masak. Untuk masalah keuangan, ada dari mereka itu yang tipenya itu kalau memperhitungkan keuangan itu sebenarnya bukan pelit sih, tapi lebih kepada ekonomis dan memikirkan kayak harga yang harus saya keluarkan itu worth it atau tidak gitu loh. Jadi lebih kepada pertimbangan yang banyak
ya. Kalau yang Sora lihat di sini, sebenarnya orangnya suka membantu dan suka menolong ya, suka memberi juga. Jadi mungkin kayak dia juga ada support ke keluarganya, ke orang-orang di sekitarnya yang mungkin secara ekonomi juga di bawah dia gitu loh. Jadi dia harus support. Oke. Itu kira-kira siapa dia. Nah, sekarang pastikan otomatis ya, kamu itu sampai mempertanyakan dia itu tulus apa enggak sayang sama kamu, karena di sini pasti ada suatu perasaan yang kamu rasakan ya, sampai kamu itu merasa kok kayaknya dia sayang beneran nggak ya sama aku. Oke, kita lihat dulu bagaimana situasi hubungan kamu. Bagaimana situasi hubungan kamu. Hubungan kamu tuh sebenarnya hubungan yang fair ya. So far itu sebenarnya hubungan yang banyak terikat karmic relationship juga di sini. Ya, so far hubungan ini cukup seimbang. Jadi kadang-kadang dia cari kamu, kadang-kadang kamu cari dia, kadang-kadang dia ngambek sama kamu, kadang-kadang kamu ngambek sama dia, kayak gitu-gitulah ya. Masih posisinya berimbang. Tapi di sini juga ada yang namanya posisi pertimbangan. Oke, kita lihat lagi bagaimana situasi hubungan kamu. Nah, hubungan kamu itu sudah mulai masuk ke dalam tahap pertimbangan untuk bagaimana langkah ke depannya. Sedang masa evaluasi untuk melihat hubungan ini ke depannya itu mau seperti apa, rencana ke depannya itu seperti apa. Karena di sini memang ada yang mungkin kamu juga ada yang LDR ya, berjarak di sini. Jadi sehingga saling memantau itu, tapi dengan keterbatasan situasi dan kondisi ya, karena memang LDR itu ada ya. Jadi mulai merisaukan ke depan itu gimana sih gitu. Nah, karena di sini bisa saja kamu atau dia atau kalian itu sama-sama dalam posisi apa ya Sora bilangnya ya, dalam posisi itu sama-sama pernah dikecewakan, sama-sama bersiaga, sama-sama seperti kamu tuh seperti takut-takut gitu. Kamu takut-takut apakah benar-benar dia menyayangi kamu, apakah benar-benar dia tulus sama kamu. Karena mungkin kamu sebelumnya sudah pernah ya, dari banyak pengalaman berurusan, berdealing dengan orang-orang yang sebenarnya tidak benar-benar, mungkin kamu merasa tidak benar-benar tulus gitu loh. Jadi kamu merasa kayak aku harus gimana gitu, karena kamu tuh punya juga banyak luka gitu loh. Oke. Ada banyak luka, ada banyak hal yang menjadi concern kamu juga. Oke. Yang berikutnya, kasut, apakah dia tulus sayang sama kamu? Tuh kan? Karena kamu merasa kayak sekarang pun ya, kamu kadang-kadang merasa hubungan kalian itu berjarak yang jauh sekarang, dan banyak hal-hal yang masih membuat kamu kecewa. Ya. Ada yang masih mungkin dia pernah menyakiti kamu gitu loh ya, pernah ngecewain kamu gitu loh. Masih ada hal-hal yang kamu merasa bahwa tidak 100% hati kamu full di sana. Oke. Kamu merasa ada perasaan, memang ada chemistry di antara kalian ya, tapi di satu sisi kamu merasa kayak, tapi apakah dia kan masih menyakiti kamu? Apakah dia cuma main-main sama saya gitu loh? Karena kamu melihat, mungkin karena tadi Sora bilang orangnya playful, jadi kamu merasa dia seperti main-main. Karena baru-baru ini ada hal yang mungkin tiba-tiba saja kamu mengetahui tentang sesuatu yang menyakiti kamu ya. Suatu kebohongan yang terungkap, suatu pengkhianatan yang terungkap, ketidakjujuran, kepura-puraan gitu loh. Sehingga kamu merasa bahwa hubungan ini kamu bingung, arah berkembangnya itu mau ke arah mana. Kita coba lihat ya, apa sih sakit yang kemungkinan dia berikan ke kamu. Orang ini tuh ego. Orang ini ada yang beberapa itu masih mungkin ya ego, mengikuti kemauan dirinya sendiri saja. Ya, jadi mungkin di sini masih ada yang kepo-kepo mau tahu orang lain, itu juga bisa. Masih ternyata masih suka flirting sana dan sini, itu juga ada. Yang mungkin kamu merasa itu kayak, kamu jadi serius gak sih, main-main gak sih gitu loh. Nah, dan orang ini juga tidak banyak pergerakan di dalam hidupnya dia yang banyak. Yang tadi kan Sora udah bilang. Yang kamu merasa bahwa kok seperti tidak ada pergerakan untuk ke arah ke depan hubungan ini gitu. Tapi dibilang chemistry ada gitu loh. Dibilang chemistry itu ada sebenarnya. Oke. Jadi kita mau coba lihat ya, apakah orang ini sebenarnya tulus sayang atau cinta sama kamu atau enggak. Kita coba lihat. Ya. Perasaan dia sebenarnya ke kamu.
Orang ini kalau Sora lihat itu memang tipenya itu ada yang tipenya cemburuan. Jadi dia ada yang tipenya memang sebenarnya posesif ke kamu, gitu loh ya. Itu ada ya. Dan orang ini kadang-kadang masih suka tanpa sadar mungkin membandingkan kamu ya, membandingkan kamu dengan yang lain, gitu loh. Membandingkan dirinya dia dengan yang lain. Jadi orang ini tuh memang banyak kekecewaan, ada kecemburuan. Itu kalau yang Sora lihat. Oke. Dan tipenya posesif. Jadi kamu itu kalau kamu dekat sama yang lain dia cemburu, ya. Sedangkan dia dekat sama yang lain gak apa-apa gitu kan, kamu pasti ngomongnya, ya. Dia merasa bahwa kamu itu banyak mengubah dia. Kamu tuh banyak membuat dia belajar untuk kayak komitmen, disiplin, taatin aturan main dalam tanda kutip soal hubungan kalian. Jadi di sini sebenarnya dia merasa bahwa di satu sisi dia merasa bahwa kamu tuh banyak membentuk dan mengubah karakternya dia. Ya, jadi kayak kamu banyak menegaskan dia gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini, tapi orang ini masih banyak ketakutan. Ya, jadi bukan dia nggak sayang kamu, dia lebih masih banyak ketakutan kayak apakah aku sudah memilih orang yang tepat, apakah aku sudah benar sama kamu gitu loh. Oke. Orang ini sayang, punya perasaan tertarik sama kamu ya. Oke, ada love di sini gitu. Tapi ketakutan orang ini banyak gitu. Oke. Dia merasa terkoneksi sama kamu. Jadi kalau dibilang sayang, sebenarnya sayang sama kamu nggak sayang gitu loh ya. Tapi memang ada sisi di sana tuh masih ada terselip keraguan, ketakutan ya. Makanya dia masih suka kepo-kepo yang lain. Apakah memang kamu benar-benar yang dia cari. Dan di sini memang ada seseorang yang punya latar belakang yang Sora lihat ya, latar belakang yang historinya tuh player mungkin gitu loh. Selama ini tidak pernah ikutin aturan. Jadi kamu memang banyak membentuk dia. Orang ini punya banyak kekhawatiran. Kekhawatiran tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu. Kekhawatiran gak bisa jadi yang kamu mau gitu ya. Jadi orang ini tuh masih merasa banyak hal yang harus masih dia cari tahu. Cari tahu soal apakah kalian benar-benar cocok. Dia masih merasa bahwa keadaan dia itu tidak stabil. Begitu banyak perubahan. Ya. Dan dia menyadari bahwa posisi dia yang dulu mungkin bebas sekarang juga harus mulai terikat dengan komitmen. Jadi dia tuh menyadari bahwa dia sendiri masih ada ketakutan sama dirinya. Apakah aku tuh bisa jadi orang yang berkomitmen? Dia menyadari kamu sangat sabar sama dia. Yang dia tahu itu ya. Jadi dia sayang sama kamu karena kamu sangat sabar sama dia. Kamu juga sangat suka menolong dia, membantu dia ketika dia ada masalah. Jadi bahasa cinta kamu salah satunya act of service ya. Jadi masalah dia kamu banyak bantuin. Oke. Dan sebenarnya dia sangat percaya sama kamu. Ya, karena dia merasa intuisi dia bilang kamu tuh seseorang buat dia sebenarnya. Tapi memang dia itu masih berproses untuk beradaptasi keluar dari kekecewaan dia sebelumnya, kesedihan dia sebelumnya. Ya. Oke. Karena sebenarnya di sini juga ada yang takut kalau kamu tinggalin. Di sini sebenarnya ada yang takut kamu tinggalin. Ya. Dan sebenarnya orang ini tidak bisa jauh dari kamu. Jadi makanya ketika dia jauh, ada beberapa yang ya karena apa? Ketergantungan dan sebagainya, mencari pelarian dan sebagainya. Oke. Oke. Orang ini tuh kadang-kadang masih ada gengsi yang tersisa. Sering kalau ada yang salah, dia sering bukannya mengakui kesalahan dia, malah menyalahkan kamu balik. Itu ada. Jadi memang sayang, tapi gengsinya juga masih gede. Orang ini masih dalam proses untuk berubah. Banyak perubahannya. Karena kamu tuh banyak membentuk dia. Jadi kamu tuh pribadi yang berbeda dengan mungkin pasangan-pasangan dia yang sebelumnya, atau orang yang pernah dekat sama dia sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya orang-orang memfeeding egonya dia gitu, kamu lebih kepada kayak kamu harus berubah gitu. Oke. Dan dia tahu banyak dari mereka merasa bahwa kamu tuh menjadi faktor di balik kesuksesan hidupnya mereka. Sora tuh lihat kamu banyak yang support mereka. Oke. Di satu sisi kalian berada di persimpangan kayak hubungan ini apakah harus berakhir, apakah harus diberikan kesempatan kedua. Jadi kayak ini hubungan yang kalau bisa dilewati, ini akan bisa ada transformasi. Karena kamu melihat di sini ada energi dia mengkhianati kamu, perselingkuhan di belakang. Dia sayang sama kamu, gitu loh ya. Tapi
dirinya dia itu masih sangat mudah tergoda mencari pelarian ke yang lain, itu juga ada. Terus Sora, jadi apakah dia sayang sama aku? Ya kalau lihat dari kartunya sayang. Walaupun kalau kamu, apa nih kategori ketulusan kamu? Kalau ketulusan kamu, kamu berharapnya dia 100% buat kamu, memang masih dalam proses ke arah sana. Masih berproses ke arah sana. Dia berharap bisa dekat lagi sama kamu. Ya, jadi di sini memang ada energi di mana hubungan kalian tuh merenggang. Nah, ketika dia merenggang itulah juga dia mencari yang lain. Dia itu sebenarnya nggak baik-baik aja, ya. Tanpa kamu apalagi ya. Dia itu sangat butuh kamu sebenarnya. Dan dia semakin kesini semakin menyadari bahwa memang dia mencari pelarian, tapi dia sekarang semakin menyadari bahwa kalian tuh punya koneksi yang tidak biasa. Dan dia sebenarnya menginginkan kamu. Dia menyadari kalau aku tuh sebenarnya yang salah, ya. Tapi aku tuh sering nyalahin kamu. Jadi orang ini mulai tersadar. Kan sekarang udah bilang kan, sering dia yang salah, dia nyalahin kamu. Dan dia masih sangat tertarik sama kamu, masih ada koneksi di antara kalian. Dia menyesali apa yang pernah dia ucapkan sama kamu, ya. Mungkin kata-katanya dia ada yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Dia sayang kamu. Tuh kan Sora udah bilang, dia sayang sebenarnya. Ya, oke. Hanya kalau yang Sora lihat di sini, oke, dia itu merasa kamu salah satu yang terbaik buat dia. Oke. Sora naif lah ya untuk bilang dia 100% tulus sama kamu. Ya, tapi Sora cuma bisa bilang bahwa dia sayang sama kamu. Terlepas dari situasi yang ada sekarang, meskipun mungkin tidak 100%, tapi dia cinta dan sayang sama kamu. Oke, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Oke, kalau Sora lihat di sini masih ada keinginan dia untuk berusaha berbicara sama kamu, meminta waktu sama kamu untuk memperbaiki keadaan. Ya, dia akan berusaha meminta waktu, berusaha komunikasi lagi sama kamu untuk memperbaiki hubungan kalian. Ya, karena dia merasa bahwa perasaan dia itu perlu disetelkan. Dia menyadari bahwa koneksi di antara kalian itu tidak biasa. Dia mulai merasakan, dia sebenarnya merasakan kok apa yang sudah dia lakukan ke kamu, dia itu merasakan gitu. Artinya apa? Ketika kamu kecewa, dia pun sebenarnya merasa sakit di dalam. Kalian terkoneksi. Ada koneksi di sini. Ya. Ada koneksi yang kuat di antara kalian. Dia berharap kamu masih mau menerima dia sebenarnya. Ya. Ketulusan yang mungkin kamu harapkan, dia cuma bisa bilang bahwa dia ingin berharap kamu masih bisa menerima dia dengan apa adanya dia. Kalian tuh memang ada jalur karmik ya, memang harus ketemu gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, masih ada niat dia untuk memperjuangkan lah. Ya, orang itu kan bisa berubah ya sebenarnya. Tapi Sora nanti dia begitu lagi dong. Gitu. Kita lihat ya, masukannya apa buat kamu. Orang ini akan berkomunikasi lagi sama kamu. Oke. Orang ini menginginkan akan segera berkomunikasi lagi sama kamu. Mungkin ada yang lagi nggak komunikasi ya, diem-dieman itu juga ada yang Sora lihat. Dia akan menyampaikan bahwa dia kangen sama kamu. Dia butuh kamu. Oke. Nah, hanya kalau yang Sora lihat di sini, hubungan ini itu memang akan masih seperti sebuah pohon yang masih akan berkembang. Ya. Harus masih bertumbuh dan memang harus masih diawasi. Artinya apa? Dia itu memang tipe yang nggak bisa dilepas. Ya, dia tipe yang nggak bisa dilepas dalam artian kamu harus senantiasa memantau dia, saling memantau gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi Sora tidak tahu kamu tipe yang mana. Ada orang yang memang senang banget untuk bisa posesifin dan mantau pasangannya. Kalau kamu tipe yang seperti itu, silahkan. Ya. Tapi di sini Sora bisa bilang kamu yang akan banyak mengayomi dia, kamu akan banyak menuntun dia. Ya. Kamu pikirkan dulu, karena beberapa dari kalian ini telah banyak melewati hal ya, gitu loh. Banyak melewati hal yang tidak mudah gitu loh untuk move on gitu loh. Ya, tapi harga yang harus dibayar memang harus diawasin, gitu loh ya. Harus hubungan ini harus lebih banyak dipenuhi dengan ketawa,
Coba deh lebih banyak yang fun kegiatannya gitu loh ya. Orang ini merasa bersalah kok sebenarnya sama kamu. Ya, orang ini pengen berubah nggak? Soalnya lihat di sini orang ini ada niatan untuk berusaha berubah. Ya, walaupun memang ini ya proses ya, namanya juga kamu berurusan dengan player tobat itu kan lama ya prosesnya naik turun. Itu pilihan ada di tangan kamu sih. Tapi memang tipenya mesti diawasin, dibimbing, banyak bicara gitu. Ya. Tergantung apa sih yang kamu yakini. Kalau kamu meyakini bahwa nggak bisa Kak Sora, ya aku percaya di luar sana ada orang yang bisa lebih cinta aku daripada orang ini, silahkan move on. Tapi kalau kamu percaya bahwa kekuatan cinta bisa mengubah seseorang, silahkan lanjutkan. Keputusan ada di tangan kamu, sesuai dengan hati nurani kamu, sesuai dengan keyakinan kamu. Karena perubahan yang tidak terduga bisa terjadi. Ya. Untuk kamu yang hati nuraninya memilih untuk tetap stay sama dia, bisa saja ada perubahan, tiba-tiba dia berubah gitu loh. Kita nggak pernah tahu orang lain. Bisa ada hal-hal tidak terduga yang tidak bisa kita prediksikan, atau tidak bisa kita rasakan, atau tidak bisa kita lihat sampai hal itu terjadi. Atau kamu yang memilih untuk move on, nah bisa saja ternyata dia ngejar-ngejar kamu lagi, atau ternyata kamu bisa ketemu sama seseorang yang lebih baik. Jadi Sora cuma bilang di sini ada kata-katanya fate. Sora nggak tahu keimanan kamu, panggilan kamu ke arah mana. Ikutin yang itu. Oke? Sora kapan dong dia menghubungi lagi? Ini mah nggak akan lama. Kalau Sora di sini dia menghubunginya nggak akan lama kok. Menghubunginya sebentar lagi pasti ngubungin kamu. Oke? Orang ini kan nggak bisa ditinggal lama-lama tipenya. Oke? Kalau lihat dari sini ya, mingguan bulanan lah. Oke. Kita lihat untuk zodiaknya ya. Sagittarius, Leo, Gemini, Virgo, Cancer, Capricorn, Aries. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sekarang kita coba untuk alfabetnya. Oke, alfabet. Ada T, P, K, K, S, O, N, A, C, O, D, Y, G, J, L, M, dan A. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, itu juga bisa. Plat nomor kendaraan juga bisa. Oke. Beri waktu untuk diri kamu berpikir dulu. Ya, jangan ambil keputusan cuma berdasarkan readingan Sora. Banyak ibadah, berdoa untuk nanti yang di atas menunjukkan arah sama kamu harus mau kemana arahnya. Ya, untuk teman-teman yang pingin personal reading, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Untuk yang mau belanja kartu juga bisa. Untuk yang mau belajar membaca kartu juga bisa. Untuk yang mau belanja-belanja yang lain juga bisa. Main juga di channel Sora yang pertama, Sora and Tarot. Linknya ada di bawah. Buat kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.